Apa kabar semuanya? Baik? Yang di sana juga baik? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita berkumpul di sore ini mendapat keberkahan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Amma ba'du. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadis. Jemaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita oleh Allah bisa berkumpul kembali dalam muajahah bersilaturahim dalam rangka ta'lim bil ilmi kita setiap minggunya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu oleh Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebaik-baik perkataan adalah yang ada di kitabnya Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Dan kebid'ahan akan tersesat, dan orang yang melaksanakan kesesatan maka tempatnya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu hendaklah kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, dan kita mengikuti dan beritibar kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam beramal dan ibadah. Kemudian maka hindarilah kita melaksanakan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya kaum muslimin selalu menjadikan Quran dan Sunnah Nabi-Nya, menjadikan Quran dan Sunnah ini sebagai sandaran dia dalam mengarungi hidup ini, terutama dalam urusan ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita bingung untuk melaksanakan sesuatu, maka kita harus mencari petunjuk yang akan membantu kita di dalam kegelapan maupun di dalam kesusahan dan kebingungan serta kesulitan kita. Maka Al-Quran Allah turunkan kepada kita, kepada manusia, agar manusia selamat dari cahaya kegelapan kepada cahaya yang terang, yaitu dinaungi keterangan, dinaungi cahaya yang terang dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan petunjuk dan penjelasan. Al-Quran akan memberikan peringatan-peringatan kepada kita sampai sejauh mana kesalahan-kesalahan kita, maka introspeksi dirilah kepada Al-Quran, karena Al-Quran sebagai petunjuk. Seyogyanya Al-Quran dibaca oleh kita. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala dari huruf-huruf yang dibacanya.
Orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 20 kali lipat setiap huruf yang dibacanya. Ada yang mengatakan dia akan mendapatkan 10 kali lipat terhadap huruf-huruf yang dibacanya. Dan kepada orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka Allah akan berikan pahala 2, di mana pahala dia bersabar dengan kesusahan membaca Al-Quran, dan kemudian dia akan mendapatkan pahala ketika dia melewati huruf-huruf Al-Quran yang sudah lewat ke tenggorokannya, yaitu dengan membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, tidak cukup kita sampai di situ dengan membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Al-Quran juga perlu penjelasan agar kita lebih secara rinci bagaimana petunjuk untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka Allah hadirkan Nabi kita Muhammad SAW menjadi petunjuk terhadap apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti Allah memerintahkan kepada kita agar manusia beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat misalnya. Ketika sholat kita akan laksanakan, kita kebingungan seperti apa sholat itu. Maka sholat itu seperti apa? Adanya di dalam as-sunnah yang dibawa, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya seperti itu. Ketika kita mau melaksanakan haji misalnya, atau umroh misalnya, bagaimana cara melaksanakan umroh? Maka cara melaksanakan umroh ada di dalam as-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, seseorang yang melaksanakan amaliyah akan diterima oleh Allah dengan memenuhi kriteria 2 syarat tadi. Yang pertama adalah ikhlas dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dia harus beriktibar, artinya mengikuti contoh yang dilaksanakan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam melaksanakan ibadah. Maka syarat yang 2 ini, yaitu ikhlas dan beriktibar kepada Nabi kita, maka Allah akan terima pahala-pahala kita. Begitupun juga Allah akan membenci kepada kita ketika amalia-amalia kita, ibadah-ibadah kita tidak sesuai dengan apa yang Allah harapkan kepada kita, kepada hambanya manusia. Seperti layaknya kita memesan kepada seorang tukang kayu agar dibuatkan lemari yang pintunya 3 misalnya. Kemudian ketika selesai itu lemari, kita marah bukan main ketika melihat pesanan kita tidak sesuai yang kita inginkan, karena tukang kayu tersebut membuat lemari tersebut misalnya dengan 2 pintu, tidak seperti yang kita pesan 3 pintu. Maka seperti itulah Allah memerintahkan kepada nabinya bagaimana cara beribadah kepadanya, bagaimana berpesan beribadah kepadanya. Kemudian Allah menjadikan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai petunjuknya, agar kita bersama Nabi mengikuti apa yang dipesankan Allah kepada kita, baik dalam beribadah maupun dalam hal yang lainnya. Maka Allah tidak akan memarahi kita, bahkan Allah tidak akan mengazab kita kalau ibadah kita, amalia kita, keseharian kita mengikuti petunjuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mengamalkan suatu yang menyelisihi Rasul, maka hendaklah kita segera beristighfar kepada Allah. Janganlah kita mengikuti ahlul bid'ah yang selama ini mereka seolah-olah dengan amal ibadahnya itu mereka meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Tetapi hal yang seperti itu merupakan hal yang sia-sia saja. Seperti yang dikabarkan oleh ulama bahwa seseorang yang melaksanakan kebid'ahan, seseorang yang menyelisihi Rasul, seperti seorang yang membawa pasir ketika dia berjalan di padang pasir. Sungguh pasir ini akan membebankan dia sehingga tidak bermanfaat untuknya. Pasir itu dibawa ke sana kemari. Tetapi mereka seolah-olah pasir ini akan membawa kemanfaatan, padahal
pasir itu layaknya membawa beban kepada mereka. Itulah permisalan orang yang selalu melaksanakan amaliannya dengan kebidahan atau menyelisihi yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menghindari kita, Allah memberikan ilmu kepada kita, dan Allah menjaga kita dari hal-hal yang merusak amalia kita. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya dan melaksanakan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata yang saya bacakan tadi, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka sebaik-baik perkataan adalah apa yang ada di dalam kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuk yang datangnya dari Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, karena yang diada-adakan dalam agama adalah muhdats, dan muhdats adalah bid'ah, dan bid'ah mengandung kesesatan, dan kesesatan tempatnya di neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita oleh Allah selalu menjalankan perintah Allah dan mengikuti petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam wa aqul minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.